Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kumaha malam tahun baruannya teman-teman lagi ada di mana tadi malam, atau yang nanya Kang Roni di mana tahun baruannya? Ya sudah dijawab di video sebelumnya gitu ya. Kita mah lagi ada di puncak, kalian di mana? Aduh, mah yang ngena pisan pokoknya mah. Dan terima kasih buat teman-teman Tunbol, kita pinjam videonya gitu ya. Karena sedang merayakan ya kan pergantian tahun mah suka ada tempat spesial gitu ya. Kalau kita ya lagi ada di puncak tempat spesialnya gitu teman-teman. Makanya agak sedikit siang postingnya karena istirahat dulu karena ya malum lah ya tadi malam habis doa bersama dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini ada kabar mengawali di awal tahun 2026, kita kasih kabar yang seneng-seneng dulu saja dan yang ringan gitu ya, biar teman-teman juga makin bersemangat menyambut di awal tahun 2026 ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah wilujeng sumping katanya. Ini pun wilujeng sumping di hari perdana mengenai corporate box, yang mana GBLA akan semakin mewah lagi. GBLA akan semakin membuka kesempatan buat teman-teman Bobotoh merasakan setiap penjuru dari stadion teman-teman. Jadi corporate box ini ya insya Allah mulai launching, kalau paling cepat menghadapi Persija, paling lama ya bulan Januari ini sudah di launching pokoknya mah gitu ya. Nah teman-teman mungkin ingat apa itu corporate box dan lain sebagainya, kita jelaskan sedikit demi sedikit, tapi teman-teman juga mungkin harus mengingat kembali beberapa atau udah semingguan yang lalu ya kita bahas mengenai sarasehan ya Persib Bandung atau manajemen Persib Bandung ketemu dengan jajaran Polrestabes Bandung dengan Polda Jabar gitu ya, yang mana acara tersebut memang tertutup gitu ya, tapi ada beberapa hal yang memang dijelaskan ya dari manajemen Persib, ingin setiap laga di Persib Bandung tuh laga kandang untuk utamanya itu meningkat gitu ya jumlah persentase Bobotoh yang hadir ke GBLA. Nah ini memang gimana lah caranya gitu ya, kalau manajemen mah pengen setiap laga home Persib Bandung ini selalu penuh dan selalu meningkat untuk kapasitasnya, dan alhamdulillah sekarang kan semakin meningkat ya. Di situ juga ada diskusi masalah keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya. Namun yang jelas ya manajemen juga dengan pihak keamanan mencari solusi teman-teman, gimana ya caranya untuk biar Bobotoh itu bisa merasakan ya sesuatu yang berbeda. Kan sekarang suka setelah after match atau setelah pertandingan yang tidak tayang di TV gitu ya, khusus buat teman-teman yang nyetadion ini ada entertain gitu ya, lampu dimatikan, nyanyi Satu Biru dan lain sebagainya gitu ya. Lalu juga beberapa lagu luar negeri juga gitu ya, lagu PD Baik dan lain sebagainya, ada Viking Clap. Nah ini memang menjadi satu entertain yang ingin ditambah lagi gitu ya pengalamannya. Bukan hanya itu saja, jadi manajemen Persib meminta izin kepada pihak kepolisian atau pihak keamanan, kumaha nih kalau kita nambah dengan konsekuensi yang memang ya kalau tiket mah rada awis gitu ya, tapi insya Allah lah kebeli banyak kok sekarang juga teman-teman yang sudah mulai beralih nonton di VIP, VBU Lounge gitu ya, dapat makan malam dan lain sebagainya, dapat prasmanan. Nah ini untuk kan kemarin sempat gitu ya manajemen ingin membuka opsi tanpa penukaran tiket gelang ke GBLA gitu ya. Jadi datang ke GBLA, nunjukin scan barcode, lalu face recognition gitu ya, lalu masuk ke stadion. Nah, menurut pihak keamanan belum bisa karena ini faktor keamanan dan juga belum takutnya ada antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya enggak kok, kita enggak buka semuanya, kata Kang Adit gitu ya. Cukup di VIP barat saja dulu gitu, yang mungkin ya enggak banyak, namun ya masih
belum dapat izin katanya ya. Kalau dibilang kebanyakan memang ya mungkin banyak gitu ya, VIP Barat Utara atau Barat Selatan sama saja. Tapi yang jelas ya sudah, kalau gimana kita caranya di corporate box gitu ya, mengimplementasikan satu gagasan yang memang sudah lama katanya yang pengen gitu ya, ke stadion tuh gas tong capek-capek dari nguliling Bandung gitu, jang nukerkeun tiket. Jadi lebih efektif, lebih nyaman juga gitu ya, tanpa membuang waktu, biaya lain-lain. Itu udah langsung beli tiket, nah punya tiket langsung ke stadion. Gimana caranya? Ya sudah, kita jual untuk corporate box ini yang biasanya ini tamu-tamu VIP gitu ya, undangan dan beberapa tokoh penting itu biasanya ditempatkan di corporate box. Nah sekarang dijual teman-teman tiketnya gitu ya, berapanya nanti itu mah jadi kejutan manajemen gitu ya, minimal dijual. Nah nanti yang beli tiket corporate box ini itu akan diuji coba dengan minimal scan barcode langsung masuk ke stadion teman-teman gitu ya. Jadi nggak usah tuker tiket gelang, tapi khusus diuji coba dulu di corporate box ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama saling mengingatkan juga sesama bobotoh, jangan ada hal-hal yang merugikan, jangan ada hal-hal yang memang menjadi bikin trauma pihak kepolisian gitu ya, kayak mau kasih izin lagi gitu ya. Manajemen ingin meningkatkan setiap match kandang itu semakin meningkat jumlah penontonnya, tapi dari kita ada hal-hal yang merugikan. Nah ini mohon saling mengingatkan, saling menjaga lagi, karena ya tahun yang baru kita mulai kebiasaan baik yang baru juga gitu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kedepannya Persib Bandung sudah semakin modern, aman dan nyaman tanpa harus menukarkan tiket gelang lagi. Diawali oleh corporate box ini, minimal scan barcode langsung masuk ya. Kedepannya mungkin langsung pakai face recognition gitu ya, jadi ya scan wajah gitu ya, udah bisa langsung masuk kayak beberapa stadion di Eropa teman-teman. Jadi lebih enakan, lebih efektif, pokoknya mah kenyamanan kita nomor satu lah, insya Allah gitu ya, di klub Liga 1 minimal teman-teman. Jadi wah enak lah nanti gitu ya, kalau memang sudah jadi, insya Allah katanya diterapkan. Mungkin kalau menghadapi Persija mah agak berat karena tensi pertandingan kemungkinan di putaran kedua. Jadi kan akhir bulan Januari atau minggu ketiga bulan Januari 2026 ini, setelah putaran kedua dibuka, itu menghadapi PSBS Biak kalau nggak salah. Nah mungkin di laga menghadapi itu, atau laga kandang Biak teh kandang atau tandang ya, saya lupa. Pokoknya di laga kandang perdana di putaran kedua itu paling cepat diterapkan teman-teman. Mudah-mudahan ya kita dukung semua langkah manajemen Persib Bandung biar bikin GBLA semakin nyaman, jangan dirusak oleh hal-hal yang tidak teparuguh lah gitu teman-teman. Itu salah satu info yang terbaik menurut saya, karena pergi ke stadion sudah langsung tanpa tiket itu lebih enakin pisan gitu ya. Lalu yang kedua, mau Wilujeng Sumping apa lagi? Ya ada beberapa memang satu gimmick atau satu kode-kode yang tersembunyi mungkin dari Persib Bandung di media sosialnya, yang salah satunya ini juga ya, Wilujeng Sumping atau Wilujeng Sumping puncak pas gitu ya, atau ya kan pas ini itu kalau bahasa Inggrisnya tuh Martin Paes, itu dibacanya Martin Pas gitu ya. Nah apakah memang ada cocok loginya ke situ, atau karena kan tanggal 1 ya posisi kiper itu kan nomor 1 gitu ya, nomor 1 tahun baru juga tanggalnya pertama 1 gitu ya, dan captionnya juga ya itu puncak pas katanya gitu ya. Jadi ya apakah memang menjadi Martin Pas yang akan Wilujeng Sumping? Nah sekali lagi untuk statistik kita masih ada di angka 70% teman-teman, bisa berubah apapun gitu ya, dengan artian kalau dulu kita 2 tahun yang lalu lah kita selalu kalau di atas 85% itu biasanya pemain jadi teman-teman gitu ya. Tapi kalau masih di bawah 85% itu ya bisa apapun bisa terjadi, bisa naik bisa turun. Nah untuk kalkulasi kita ketika Martin Pas setelah liburan dari Thailand ke Indonesia
bisa ningkat teman-teman, bisa jadi 80 atau bisa langsung jadi 85% gitu ya. Nah ini menarik, kita tunggu sejauh mana Martin pas liburan, menghabiskan sisa liburannya di libur kompetisi MLS gitu ya. Apakah ke Indonesia atau ke Bali, ya kemanapun itulah kota di Indonesia, ya itu bisa meningkatkan statistik ya bergabung ke Persib Bandung ya. Kita tunggu saja apakah nambah atau tidak untuk statistiknya gitu ya teman-teman. Baik, apalagi ya awal tahun ini, bacain komentar atau oke lah, bacain komentar aja ya. Jadi biar ringan-ringan saja. Yang pertama, sedang suka-sukanya sama Barba, kenapa harus keluar? Oh ini lagi Barba ya kemarin ya. Ya kita gabung dengan pertanyaan selanjutnya dulu aja lah. Kang, katanya Peskara nggak mampu bayar gaji Barba, terus kan anak istrinya udah di Bandung, kenapa masih mau pulang? Nah ini kita gabungin dengan yang pertama saja. Jadi lagi suka-sukanya dengan Barba, katanya kenapa harus keluar, terus ya katanya Peskara kemarin nggak mampu bayar gaji Barba dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah gini teman-teman, kalaupun memang Barba stay di Persib Bandung, alhamdulillah gitu ya. Kita juga berarti ya 1 poin plus buat Persib bahwa tidak perlu adaptasi pemain baru lagi gitu ya yang ada di lini pertahanan. Minimal ya Barba sudah oke menjadi satu satu pemimpin lah di lini pertahanan, jadi nggak perlu adaptasi dengan pemain baru lagi. Nah kalau memang akhirnya jadi Barba meninggalkan Persib gitu ya, itu pun ya sudah keinginan dari Barba sendiri, bukan dari manajemen Persib gitu ya. Tapi teman-teman ada juga yang berkesimpulan seperti ini. Jadi Persib saat ini sangat berat melepas Barba dengan menawarkan ke Peskara, ya sudah kalau mau langsung aja tebus, katanya nggak usah minjem lah, kita maunya ditebus, nggak mau dipinjam katanya gitu. Jadi biar klausul kontraknya ya memang aktif, kan Barba hanya 1 tahun gitu ya, sampai dengan Mei 2026 kontrak Barba di Persib Bandung. Nah kalau mau nggak usah minjem, kita kalau minjem berat nih katanya, mendingan langsung beli aja gimana. Nah mungkin ya kalau kemarin kan Kang Aditya bilangnya belum ada komunikasi apapun ya dengan Peskara atau pihak-pihak yang ingin meminjam Barba. Namun di sini juga kita harus objektif, apakah memang meredam untuk biar tidak fokus ke pemain lain, ke rumors yang lain, atau memang beneran nggak ada gitu ya. Karena di bursa transfer ini kita tidak bisa mempercayai satu atau dua narasumber aja lah gitu ya. Jadi harus betul-betul berdasarkan fakta saja. Nah faktanya dan datanya beberapa media Italia ini lagi rame gitu ya mengenai Barba. Jadi ya tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi mungkin dari Barbanya sendiri kan di wawancara terakhir bilang ya saya kangen keluarga katanya, walaupun ya sampai sekarang saya masih pemain Persib, tapi kan bursa transfer belum dibuka katanya. Jadi ya apapun ya kita lihat nantilah. Tapi untuk sementara saya masih menjadi pemain Persib Bandung. Jadi mungkin Barba ingin ngomong ke Bobotoh bahwa kalau pas di bursa transfer putaran kedua dibuka, ya bisa jadi, karena kan dia sudah merasa ya ini bursa transfer loh, apapun bisa terjadi gitu ya. Jadi ini ya ditunggu saja, apapun bisa terjadi teman-teman, bisa memang gagal, bisa tidak. Kalau Peskara bilangnya nggak punya uang untuk ngegaji Barba, ya masuk akal juga, karena gaji Barba juga cukup besar gitu ya. Dari market value yang ada sekarang, 1 tahun itu atau semusim itu bisa sampai 8M gaji Barba nih. Nah kalaupun memang mau dibeli gitu ya, gajinya dengan nilai transfernya juga, nah ini mungkin agak berat, makanya Peskara maunya minjem gitu ya. Minjem pun ya mungkin Persib nyesok mau minjem mah bayar full ya gajinya, kan ini bisa nego gitu ya. Klub yang meminjami atau yang ingin dipinjam pemainnya itu bisa nego, ya udah gajinya mau 50-50 atau gimana. Nah kalau Persib mungkin biar nggak dipinjam, sok kalau mau mah ya gajinya full aja gitu ya. Nah ini mungkin yang memberatkan Peskara. Atau ketika Barba pulang ke Italia, bukan main untuk Peskara, bisa aja dengan tim yang lain, atau minimal pulang dulu lah ke Italia gitu ya. Ya kita juga nggak ada yang tahu isi hati dari seorang pemain teman-teman, karena
banyak juga yang bilang pemain Italia memang homesick gitu ya, tidak bisa jauh dari tanah kelahirannya. Nah ini kita nggak tahu, tunggu dulu saja kabar Barba selanjutnya ya teman-teman. Jadi masih berharap aja lah, masih stay di Persib Bandung karena biar nggak ada penyatuan chemistry yang baru dengan pemain baru. Tapi ya ingat teman-teman, sekali lagi Bojan di sini sudah menjelaskan kemarin, jika memang ada pemain baru nantinya Persib ya akan hati-hati, tentu saja akan membeli pemain yang jadi dan pemain yang tidak perlu banyak dinasehati, dalam artian kata pemain yang diutamakan adalah pemain yang berkualitas, bukan yang tentang kuantitasnya. Jadi bukan jumlah berapa orang yang akan masuk ke Persib nantinya, tapi kalaupun satu pemain yang masuk ke Persib dan dia jago, misalkan dia oke dan lain sebagainya, ya mendingan satu daripada beli 2 atau 3 ujung-ujungnya jadi cadangan kan, ya ngapain gitu ya. Lebih baik beli pemain yang berkualitas daripada membeli kuantitas pemain yang banyak tapi akhirnya ya jadi cadangan juga gitu ya. Makanya ya sudahlah, kita tunggu dulu saja. Semakin seru karena beberapa hari ke depan akan banyak rumors yang memang masuk teman-teman, dinikmati rumorsnya ya. Lalu selanjutnya, tiket lawan Persija kapan dibuka Kang? Wah ini menarik nih, tiket lawan Persija kita dengarnya tanggal 3 Januari teman-teman. Tanggal 3 Januari itu sudah dibuka tiketnya, early bird gitu ya. Jadi siap-siap gitu ya, tanggal 3 Januari mudah-mudahan ya kita kebagian gitu ya, karena ini hajat besar untuk Persib Bandung di tanggal 11 Januari menghadapi Persija Jakarta di GBLA. Jadi ya mudah-mudahan kita dapat tiketnya dan tidak ada syarat-syarat yang memberatkan. Jadi atas asas kemanusiaan atau asas kebobotohan gitu ya. Jadi semuanya bisa beli tanpa harus ada diskus. Beberapa pertandingan harus punya tiket dulu atau pernah membeli beberapa tiket laga home Persib Bandung, ya mudah-mudahan dihapuskan syarat dan ketentuan tersebut sehingga siapapun bisa membeli tiket Persib menghadapi Persija gitu ya. Tapi sekali lagi tunggu info selengkapnya saja, tapi yang kita dengar tanggal 3 Januari itu akan dibuka tiket early bird-nya gitu ya. Jamnya kita masih belum tahu teman-teman, ditunggu saja. Nah ini juga kalau memang kemarin juga ada informasi dari apa itu namanya Persib Store teman-teman. Nah Persib Store kita juga akan ada Wilujeng Sumping lagi gitu ya. Namun ditunggu aja, itu saya belum, nanti saya coba ngomong dulu apa bisa saya informasikan atau tidak. Tapi yang jelas Persib Store ini membuka pembelian minimal Rp1.200.000 di Graha Persib atau di Persib Store cabang Lembang atau cabang TSM Bandung, itu bisa mendapatkan 1 tiket gratis Persib menghadapi Persija di VIP Barat gitu ya. Nah ini teman-teman mangga dimanfaatkan, daripada beli di calo mahal-mahal, mendingan beli jersey minimal Rp1.200.000 itu bisa langsung dapat tiket. Tapi nggak bisa beli di online ya, belinya harus offline, harus di Persib Store-nya langsung di 3 tempat, di Graha, di TSM dengan Persib Store di Lembang gitu. Jadi ya hanya di 3 cabang itu saja, minimal Rp1.200.000 sudah bisa dapat tiket dan sudah bisa dimulai tanggal 1 hari ini sampai dengan tanggal 10 Januari gitu ya. Jadi nanti dikasih kupon ditukarkan di hari H untuk ngambil tiketnya di Graha gitu teman-teman. Lalu juga apa kemarin saya lupa, oh ini yang di Malaysia, katanya di Malaysia juga ada satu bukan Persib Store, tapi ada store yang menjual produk Kelme, atau teman-teman lebih jelasnya buka Kelmi Malaysia saja di Instagram gitu ya, @kelmi-malaysia, itu sudah menjual jersey Persib Bandung walaupun dengan edisi terbatas gitu ya. Jadi memang di sana ya apa adanya, walaupun untuk mengakomodir ya teman-teman boboto yang ada di Malaysia. Itu tepatnya kalau nggak salah di Jalan Shah Alam apa gitu ya, pokoknya di ruko lah gitu ya. Jadi ada Kelmi Malaysia, dicek di situ. Nah nanti juga kalau nggak salah kita punya beberapa foto lah gitu ya, kalau teman-teman bisa lihat, mungkin kenal lokasinya atau gimana ya, silahkan yang buat teman-teman di Malaysia bisa memanfaatkan
apa distro kecil-kecilan lah, tapi produk asli dari Kelmi ya, produk Persib Bandung asli teman-teman gitu. Baik, selanjutnya kita bacakan beberapa teman-teman yang ingin disapa. Ada dari Bobotoh di Cibitung Gunung Halu, ada juga Kang Ervin di Cijengjing Ciamis, lalu juga ada Kang Egi Naon di Jambi, ada juga Kang Ardi Ablay Viking Ciracas Jakarta Timur, ada juga Kang Asep Arif di Tangerang, lalu ada Bobotoh di Darwati, Bobotoh di Jejiang Cina, ada juga di Abah Dadang di Cibuntu katanya, dan Kang Andra Satria di Warung Lobak. Wah, mantap teman-teman. Mungkin ya selebihnya itu mungkin lagi tahun baruannya. Jadi nggak apa-apa. Hatur nuhun teman-teman, atensinya di awal tahun ini atau di hari apa ini teh, hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan menambah wawasan dan informasi baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.